Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Wali, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate semester 3. Nah, video kali ini kita akan melaksanakan praktikum sistem basis data bagian keempat. Nah, jadi pada praktikum bagian keempat ini kita akan melaksanakan praktikum modul keempat. Nah, langsung saja masuk kepada praktikum. Nah, pada praktikum ini tabel yang digunakan adalah tabel employees underscore id underscore axx underscore sql underscore snn yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya. Sesuaikan dengan akun Anda masing-masing. Jadi kita masih menggunakan tabel yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya. Nah, langsung masuk pada nomor 1. Buatlah dan jalankan perintah di Apex untuk mendapatkan tampilan seperti pada gambar berikut. Pada tabel yang dihasilkan, 1 EA terdiri dari 3 kolom, yakni kolom first name, last name, dan ada kolom tambahan untuk menampung hasil perintah. Nama kolom hasil perubahan. Oke, kita langsung kerjakan saja sambil mengikuti. Nah, B, pada kolom hasil perubahan berisi data first name dan last name digabung tanpa ada spasi di antaranya. Kemudian first name memakai huruf kecil semua, sedangkan last name memakai huruf besar semua. Oke. Hasil perubahan. Jangan lupa from dan tabel yang dituju. Nah, mungkin ini saja perintah yang kita buat pada praktikum nomor 1. Oke, kita ini perlu kita ketahui bahwa untuk script pertama atau perintah pertama seperti ini itu kita tidak perlu running. Tapi kalau tidak perlu kita blok, tapi jika ingin blok juga tidak apa-apa. Kita tidak perlu blok saja. Maaf. Nah, ini dia hasil runningnya. Di sini terdapat kolom first name dan last name, kemudian kolom tambahan itu hasil perubahan. Nah, di mana kolom tambahan hasil perubahan ini data-datanya didapat dari hasil penggabungan antara first name dan last name, yaitu Stephen dan King. Kemudian untuk Stephen atau first name-nya itu menggunakan huruf kecil semua, sedangkan last name itu menggunakan huruf besar semua. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut pada nomor 2. Jelaskan maksud dari tiap perintah yang Anda gunakan pada langkah praktikum nomor 1. Oke. Nah, di sini kita menggunakan perintah select untuk menampilkan kolom beserta data-datanya,
itu pada first name dan last name. Nah, kemudian kita menggunakan perintah concat. Nah, perintah concat ini berarti dia menggabungkan menampilkan hasil penggabungan dari hasil data dari dua kolom yang berbeda. Nah, kemudian hasil penggabungannya itu tanpa spasi. Kita lihat tanpa spasi. Nah, kemudian di dalam fungsi concat itu ada juga ini, fungsi lower dan upper. Nah, fungsi lower ini tujuannya untuk mengkonversi abjad alfabet ke karakter alfabet dalam suatu data menjadi huruf kecil semua. Jadi dia mengkonversi karakter alfabet dalam suatu data menjadi huruf kecil semua di data dalam kolom. Sini first name. Jadi kita akan merubah karakter alfabet dalam satu data dalam kolom first name jadi huruf kecil semua. Kemudian upper itu berarti mengkonversi karakter alfabet suatu data menjadi huruf besar semua. Nah, di sini last name berarti dia mengkonversi karakter alfabet suatu data dalam kolom last name menjadi huruf besar semua. Kita lihat king dia menjadi huruf besar semua. Nah, kemudian hasil konversi dan hasil penggabungan itu dia masuk dalam kolom tambahan, yaitu hasil perubahan. Kita masih menggunakan as, ya, masih menggunakan perintah as untuk membuat kolom tambahan. Kemudian penamaan kolom tambahan itu diapit oleh dua tanda petik. Jangan lupa untuk from dan employees berarti tabel yang kita tuju. Oke, mungkin saja untuk penjelasan nomor 2. Kemudian kita masuk pada nomor 3. Buatlah perintah untuk menampilkan data seperti berikut. Datanya, pada tabel yang dihasilkan data A 4 kolom, yakni kolom first name, last name, kolom tambahan jumlah karakter, dan kolom tambahan 10 karakter pertama. Di sini ada 2 kolom asli. Oke, 2 kolom asli, jadi kita masukkan dulu kolom aslinya. First name, last name. Oke. Nah, B, pada kolom jumlah karakter ditampilkan nilai berupa angka yang menunjukkan jumlah karakter apabila first name dan last name digabungkan tanpa menggunakan spasi. Kita baca ulang. Pada kolom jumlah karakter ditampilkan nilai berupa angka yang menunjukkan jumlah karakter apabila first name dan last name-nya digabungkan tanpa menggunakan spasi. Oke. Jumlah karakter. C, pada kolom 10 karakter pertama ditampilkan 10 huruf pertama apabila first name dan last name digabungkan tanpa menggunakan spasi diantaranya. Oke, 10 karakter pertama berarti substory. Oke, urutkan dulu, gabungkan dulu.
saja. Oke, inilah perintah pada praktikum nomor 3. Oke, kita coba running. Untuk script kedua atau pelaksanaan kedua seperti ini, kita harus wajib untuk diblok terlebih dahulu sebelum running. Nah, di sini ini adalah hasil runningnya, di mana terdapat 4 kolom, yaitu 2 kolom asli yaitu versi name dan last name. Kemudian ada 2 kolom tambahan, itu jumlah karakter dan 10 karakter. Nah, di sini di dalam jumlah karakter sini, lihat ini terdapat angka yang menunjukkan panjang string atau jumlah string. Kemudian 10 karakter pertama ya, di sini. Oke. Mungkin itu saja. Nah, langsung kita masuk pada praktikum nomor 4. Jelaskan maksud dari tiap perintah yang Anda gunakan pada langkah praktikum nomor 3, pada nomor 3. Oke. Di sini kita masih menggunakan perintah select untuk menampilkan kolom dari suatu data, kolom dari suatu tabel, satu tabel. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi length. Jadi fungsi length ini fungsi yang dipakai untuk menampilkan jumlah karakter suatu data dalam kolom. Nah, kemudian ditampilkan dalam bentuk angka, nilai atau nilai. Nah, dia ini menampilkan jumlah karakter dalam suatu data. Tuh. Kemudian ditampilkan dalam bentuk angka. Kita lihat angka 10, 12, 10, 14 dan seterusnya. Nah, kemudian dalam fungsi length itu ada namanya fungsi concat. Di mana fungsi concat itu tadi menggabungkan menampilkan hasil gabungan dari 2 kolom yang berbeda, hasil gabungan data dari 2 kolom yang berbeda. Kemudian antara 2 kolom tersebut data dari 2 hasil penggabungan kolom tersebut itu tanpa spasi. Di sini concat first name dan last name, berarti dia menggabungkan antara first name dan last name. Kemudian setelah digabungkan, kemudian dihitung berapa jumlah karakter yang ada pada kolom hasil gabungan tersebut. Nah, kemudian hasil perhitungannya itu dia masuk pada sini. Kolom utama itu jumlah karakter. Nah, sini berarti bahwa hasil penggabungan data dari first name dan last name itu berjumlah 10 di dalamnya. Karakternya berjumlah 10 atau bisa dikatakan hurufnya berjumlah 10. Oke. Nah, kemudian subster. Nah, subster ini dia mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Nah, sini dia berarti mengekstraksi dengan panjang yang akan kita inginkan begitu. Nah, kemudian di dalam fungsi subster itu ada fungsi concat. Sama halnya juga menggabungkan data dari 2 kolom yang berbeda menjadi satu, kemudian tanpa spasi. Langsung saja di sini ya. 1 dan 10 ini berarti panjang karakter yang ingin kita ekstrak, yaitu dari karakter 1 sampai karakter 10. Nah, sini 10 karakter pertama. Berarti dia mengekstrak dari karakter pertama sampai karakter ke-10. Tuh. Kemudian hasil konversi ini dia masuk pada hasil ekstrak ini dia masuk sini pada kolom tambahan 10 karakter pertama. Nah, itu masih menggunakan perintah as. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan perintah untuk tabel yang dituju itu from, employees, terusnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan pada perintah praktikum nomor 3. Langsung saja kita masuk pada nomor 5.
Buatkan perintah untuk bisa menghasilkan tampilan seperti berikut. Ini tampilannya. Nah, khusus untuk kolom hasil modifikasi, 1. EA merupakan gabungan dari kolom first name dan last name. Kemudian diberi karakter hashtag di sebelah kiri dan karakter asterik di sebelah kanan, sehingga setiap baris di kolom ini mempunyai jumlah karakter sebanyak 20 karakter. Berarti ada penambahan 2 karakter, yaitu hashtag di sebelah kiri dan asterik di sebelah kanan. B. Perhatikan pola yang terjadi sebelum membuat perintah. Oke, ini kita buat kolom, tampilkan kolom terlebih dahulu. Select first name last name. Oke, kemudian penambahan karakter seperti gabungan dari kolom. Oke, ini first name sebelah LPAD sebelah kiri. Pola yang terjadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, 6 1 2 3 4 5 6, ada 6, jumlah karakter ada 10, berarti 16. Kemudian karena ini karakter atau data, kita bagi ini. Kemudian RPAD di kanan 20, karena yang diminta jumlah karakter sebanyak 20. Kemudian sama kolom tambahan hasil modifikasi. Oke, di sini kita copy saja. Jadi ini merupakan perintah untuk praktikum nomor 5. Langsung saja kita running blok terlebih dahulu, kemudian kita run. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 kolom, yaitu kolom first name dan last name yang merupakan kolom asli dari tabel ini. Kemudian ada kolom tambahan, yaitu kolom hasil modifikasi, di mana data dari kolom dari hasil modifikasi ini merupakan gabungan dari first name dan last name dan tanpa spasi. Kemudian ada penambahan karakter, yaitu hashtag dan asterik. Di sini pada modul jumlah hashtagnya berada di sebelah kiri dan jumlahnya 6. Nah, di sini juga sama, ada sebelah kiri juga 6, kemudian asterik sebelah kanan dan 4. Sini asterik sebelah kanan dan juga 4. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pelaksanaan praktikum nomor 5. Langsung saja kita masuk pada praktikum nomor 6. Jelaskan perintah yang Anda pakai untuk langkah nomor 5. Nah, di sini kita menggunakan masih menggunakan perintah select untuk menampilkan kolom beserta data-datanya, itu first name dan last name. Nah, kemudian di sini kita menggunakan 3 fungsi, yaitu RPAD, LPAD dan concat. Nah, di sini yang berada dalam kurung paling dalam yaitu concat, di mana concat tadi
menampilkan hasil gabungan data dari dua kolom yang berbeda. Kemudian hasil gabungannya itu tanpa spasi. Di sini kita menggabungkan first name dan last name juga. Nah, kemudian ada fungsi LPAD atau LPAD itu tujuannya fungsinya adalah mengisi sisi kiri data yang diproses. L adalah left berarti kiri. Nah, fungsinya itu mengisi sisi kiri data yang diproses dengan suatu karakter yang ditentukan. Nah, kemudian pada akhirnya jumlah total dari karakter itu sesuai dengan nilai yang diminta. Di sini LPAD. Kemudian ada RPAD. RPAD sama halnya dengan LPAD atau LPAD. Nah, RPAD atau RPAD ini dia mengisi sisi kanan suatu data yang diproses dengan suatu karakter yang ditentukan, sehingga total panjang dari karakter tersebut sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau yang sudah kita masukkan. Nah, di sini pada fungsi LPAD kita masukkan 16 karena di sini kita lihat bahwa yang pada awalnya jumlah hasil gabungan dari first name dan last name itu berjumlah 10. Itu pada perintah sebelumnya. Nah, kemudian pada modul di sini terdapat jumlah hashtagnya itu ada 6. Nah, ketika 10 tambah 6 berarti 16. Makanya kita cantumkan 16. Kemudian kita masukkan juga karakter yang ditentukan tadi. Itu hashtag. Nah, untuk penambahan data atau karakter itu kita harus kita update dengan tanda petik 1. Nah, kemudian pada fungsi RPAD itu kita masukkan 20 karena sesuai dengan perintah sini setiap baris kolom ini mempunyai jumlah karakter sebanyak 20 karakter. Maka kita tampilkan atau kita mengisinya 20 agar sesuai dengan perintah. Nah, kemudian sama juga untuk karakternya kita masukkan asterik, kemudian diapit oleh 2 tanda petik 1 di samping sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kemudian hasil penggabungan dan hasil pengisian karakternya itu dia masuk pada sini, hasil modifikasi. Itu menggunakan perintah A untuk membuat kolom tambahan. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai baris pertama dan baris kedua. Ini jumlah hashtagnya ada 4, pada sini juga 4. Nah, setelah berakhirnya perintah pada praktikum modul keempat ini, maka berakhir sudah praktikum kita kali ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon dimaafkan karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.